Oke, halo, Assalamualaikum semuanya. Ini saya akan mau bahas tentang persiapan UAS Statistika Bisnis 2 ya. Saya share screen dulu. Hmm. Jadi ceritanya untuk apa ini namanya sistem UAS-nya itu adalah project. Projectnya itu adalah kelompok tim terdiri dari maksimal itu 3 orang. Boleh satu miss, maunya sendiri aja boleh. Mau dua miss boleh. Mau tiga miss boleh. Jadi bebas. Pokoknya maksimal terdiri dari 3 mahasiswa yang saya bebaskan untuk kelompoknya siapa aja. Oke, itu adalah UAS secara berkelompok. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode bisa milih 2 hal, yaitu regresi berganda atau kalian bisa ngerjain dengan regresi dummy yang sebentar lagi saya akan bahas di week ke depan. Selanjutnya, di mana studi kasusnya itu tentang digital bisnis. Jadi mau misalnya pengen tahu analisis eh, apa namanya? Contohnya itu adalah yang kemarin tentang jurnal yang kita sudah bedah, analisis kepuasan dengan pelayanan gitu ya, itu bisa. Contohnya ini seperti ini nih, yang kemarin kita sudah bedah. Coba saya stop sharing, terus saya share screen yang baru. Yang kemarin kita sudah bedah tuh di kelas-kelas. Contohnya nih, pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dengan menggunakan, bisa milih nih, metode analisis regresi berganda atau regresi dummy. Atau mau pakai variabel lain nih, misalnya saya ada ide dari TA-nya Kak tingkat Miss kayak gini nih, kayak gitu tuh. Boleh, boleh aja gitu. Objeknya juga bebas, mau misalnya nih eh, tentang produknya produk digital gitu, atau mau produk mie gacoan tapi di Shopee kayak gitu tuh terserah kalian. Yang penting bisnisnya bisnis digital gitu. Aman dari sini? Terus maksimalnya itu variabel X-nya, variabel prediktornya itu adalah minimal 2, nggak boleh satu. Kalau satu mah namanya bukan regresi berganda kan ya, jadinya regresi linear sederhana. Jadi X-nya minimalnya adalah 2. Boleh 3 miss, boleh, boleh 4 miss, boleh, kayak gitu tuh. Seperti yang kita sudah bahas. Aman? Untuk struktur penulisannya sudah saya kirimkan di masing-masing di dokumen. Saya share screen lagi untuk format laporan UAS-nya itu seperti ini nih. Jadi pertama judulnya seperti yang saya sudah share screen, terus disusun oleh siapa aja, ditulis ya kan ya. Terus jangan lupa ada lembar kontribusi dan lembar kontribusi ini benar-benar kalian tulis sedetail mungkin gitu kan ya. Karena berhubung ini milihnya adalah terserah kalian membernya, jadi pasti kontribusinya adalah terbagi secara merata kan ya. Oke. Gitu. Lagi-lagi bab penulisannya seperti pada yang kemarin kita sudah bedah. Yang pertama itu adalah bab pendahuluan dulu. Latar belakang. Latar belakang itu jelasin fenomena tuh bisnis digitalnya. Kenapa sih apa kalian mau analisis untuk menganalisis pelayanan gitu atau menganalisis keputusan pembelian kayak gitu tuh. Kenapa pakai analisis regresi? Kayak gitu tuh. Itu kalian jelaskan di latar belakang. Terus rumusan masalah itu seperti yang kemarin yang kita sudah bahas, kayak gitu tuh. Terus tujuan penelitian, lalu manfaat penelitian. Sudah saya kirimkan tuh apa contoh pengerjaan, jadi kalian bisa ikutin itu. Oke. Selanjutnya itu adalah tinjauan teori. Nah, di sini karena ini adalah namanya laporan, tinjauan teorinya bisa dikosongin juga nggak apa-apa gitu. Tinjauan teori. Jadi sebenarnya kalau di apa namanya di penulisan ilmiah itu ada tinjauan teori. Namun karena ini adalah untuk proyek UAS hingga bab 2 tinjauan teori ini nggak perlu gitu. Selanjutnya bab 3 metode penelitian itu kalian jelasin tuh 3.1 jenis dan sumber data. Kan datanya kalian data primer tuh ya kan ya. 30 responden minimal dijelasin kayak gimana tuh orangnya siapa aja kayak gitu tuh. Misalnya tuh pengambilan 30 responden itu mahasiswa DB kayak gitu tuh jelasinnya di sini.
Terus teknik pengambilan data, kalian pakai Google Form kah, atau kuesioner langsung kah, atau observasi kah, kayak gitu tuh. Yang kemarin kita sudah bahas waktu start B1 ya, udah kita belajar tentang ini. Selanjutnya adalah jelasin tuh di metode penelitian, populasinya siapa, sampelnya siapa, gitu. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Itu kalian jelasin, kalian kalau di regresi dummy atau berganda, itu kan ada Y sama X ya. Y sama X-nya itu kalian jelasin, Y-nya itu apa, Y-nya itu apa, X-nya itu apa aja, kayak gitu tuh. Kalian jelasin di situ. Selanjutnya adalah mode regresi yang digunakan. Terus kalian tulis tuh persamaan mode regresinya kayak gimana, kayak gitu tuh. Seperti yang kita udah jelasin kemarin model regresi secara umum. Lalu alat analisis, karena di sini gunakanlah software SS. Miss, kalau Excel boleh nggak? Boleh sih, tapi kita expertin dikit ya. Harusnya sih bisa Python sih, tapi karena SPSS udah cukup sih. Oke, oke. Tapi kalau mau Python boleh. Kalau mau naikin level metode softwarenya boleh. Nanti saya akan berikan poin plus untuk kalian. Lalu setelah itu di bab 4 kalian tulis tuh. Pertama adalah statistik deskriptif yang kita sudah jelasin waktu di Stadbis 1. Ada tabel min, minimum, maksimum, standar deviasi, kayak gitu tuh. Lagi-lagi jangan hanya cuma tabelnya doang gitu ya. Tapi kalian analisis gitu. Maksudnya rata-ratanya sekian itu kenapa? Itu kalian jelasin tuh di situ tuh. Karena kalau cuma jelasin min, minimum, maksimum, sama standar deviasi mah kayak SMA yang enggak, kan kalian sudah mahasiswa. Jadi itu harus dianalisis kenapa rata-ratanya sekian gitu tuh. Maksudnya apa sih? Artinya apa sih? Kayak gitu tuh. Terus hubungannya apa sama apa namanya bisnisnya kayak gitu tuh. Nanti kalian jelasin lebih detail. Semakin kalian detail, semakin bagus. Nah, di statistika deskriptif ini itu apa ini namanya eh yang kemarin kita sudah bahas yang di Statbi 1 bar chart gitu kan ya yang gambar-gambar itu bisa ditaruh di sini. Selanjutnya ingat kalau analisis regresi pasti ada uji asumsi ya kan ya. Kalian uji tuh di situ normalitasnya, multiko, hetero, autokorelasinya semua diuji. Selanjutnya hasil regresinya modelnya kayak gimana, R square-nya gimana, F test-nya gimana, T test-nya gimana, jelasin. Terus analisis tuh hasil dari regresinya, kayak gitu tuh. Selanjutnya pembahasan, hubungkan dengan konteks bisnis digital. Nah, selanjutnya bab 5 itu adalah kesimpulan dan saran. Jadi, ini apa namanya kesimpulan kalian yang dari atas itu kalian simpulin kira-kira maksudnya gimana sih hasil penelitiannya, insight-nya apa sih terhadap bisnis kayak gitu tuh. Selanjutnya adalah saran, berikan saran untuk bisnis untuk penelitian selanjutnya. Gitu. Aman dari sini sama lampiran nih hasil output dari hasil analisisnya atau kuesionernya kalian cantumin di sini. Oke, oke. Terus habis itu penilaiannya. Instruksi penilaiannya. Jadi penilaiannya itu ada kuesionernya, file kuesioner. Nanti di LMS ada file kuesioner, ada file laporan, ada submit data fixnya. Deadline-nya dikumpulkan pada tanggal 30 Desember 2025 jam segini, ya kan ya. Kalian miliki kesempatan 3 kali, jadi 3 kali respons ini ke saya nih. Mau dari variabelnya benar atau enggak, terus atau enggak hasil analisisnya gimana, itu kalian harus ke dosen pengampunya, yaitu ke saya, kayak gitu tuh. Dengan penilaiannya, olah datanya itu adalah 40%, analisisnya adalah 40%, struktur penulisannya adalah 10%, proses responsi 10%, begitu. Oke, oke? Makasih semuanya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa WA ke saya ya. Mau di grup boleh, personal boleh. Oke, oke. Assalamualaikum semuanya. Bye-bye. Record, stop.